Selamat bobo ibu dan kaban-kaban semua. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Megawati. Aku dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Aku program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 dan aku kelas C11. Nah, hari itu aku nak nyolai. Ada beberapa alat yang biasa ada di daerah kami, terutama di kampung Desa Nanggotoran, Kecamatan Kain Hulu atau Tebido, Kabupaten Sintang. Nah, di kampung kami ada beberapa yang pandai aku jolahkan pada hari itu. Ada 15 macam alat yang biasa kami guna atau kami pakai. Nah, biasa alat tuh dapat kami guna dan kami manfaatkan pakai kegiatan kami di hari-hari yang di saat kami nak merolue. Nah, tuh yang pertama tuh aku ada takin. Nah, jadi macam tuh bentuk takinnya. Takin tuh terbuat dari boman. Nah, biasa orang tua mula takin tuh dari bahannya boman. Nah, dan di situ pakai nguat itu pakai ubi. Nah, biasa takin tuh kami guna pakai di saat kami manyi. Nah, pada saat manyi, orang kampung kami guna takin tuh pakai main padi ke umo. Nah, pada saat kumo manin padi apa atau manyi di kampung kami pakai takin tuh lah main padi ya. Yang kedua, aku ada bakul. Mungkin kaban-kaban semua atau ibu pandai apa yang nama tuh. Itu adalah bakul. Nah, bakul tuh juga terbuat dari boman gam. Nah, bakul tuh bentuknya macam tuh am. Nah, jadi fungsi bakul tuh biasa kami guna pakai ngisap borah. Nah, di saat kami nak nyuman nasi, kami ngisap borah menggunakan bakul tuh. Nah, selanjutnya itu aku ada pemansai. Nah, jadi bentuk pemansai macam tuh. Nah, pemansai itu terbuat dari boman gam. Nah, ngapain terbuat dari boman? Karena boman tuh cukup kuat dan tahan lama diguna. Nah, adapun fungsi pemansai itu biasa kalau kami nak ngogok lauk ke sungai atau ke batang payak, kami selalu guna pemansai itu. Kenapa? Karena mudah dibaik dan lauk nak tamok ke dalam tuh. Karena di saat aku rumput, lauk nak tamok. Jadi kami kalau nak mansai itu menggunakan pemansai. Nah, biasa kami guna cara mansai di kebok macamnya ke pantai-pantai Mungkin itu yang dinamakan pemansai kapan-kapan. Nah, yang keempat, aku ada tangoy. Nah, jadi bentuk tangoy macam tuh. Nah, tangoy itu terbuat dari songak. Jadi tangoy itu biasa kami guna di kampung kami. Nah, kampung kami kalau menggunakan tangoy itu di saat hujan, karena kami guna tangoy itu. Dengan di saat kami turun ke umo atau manyi atau nyawat kumo atau mabau, kami menggunakan tangoy. Jadi cara guna tangoy itu macam tuan. Macam tu guna tangoy Jadi yang ada macam tu untuk atas biar kalau hujan bon tomboy hari hujan ke orang kita macamnya kami guna bahan bekas, terutama plastik yang tu biasa bekas kaberingso atau plastik lain pandai kami guna pakai mulut tangoy. Nah, jadi macam tu bentuk tangoy yang biasa kami guna di kampung kami atau daerah kami. Nah, macam tu. Yang kelima, aku ada yang namanya keranyang. Nah, keranyang tu biasa diguna di daerah kami. Apa yang keguna keranyang tu? Nah, keranyang tu biasa kami baik di saat kami ngogok ulam. Nah, saat kami ngogok ulam, kami lebih mudah pakai keranyang tu. Karena keranyang tu pandai diintak macam tu. Nah, diintak macam tu pakai kami ngogok ulam. Nah, dengan keranyang tu mungkin muat banyak ulam yang akan kami masuk ke alam tu. Dan
keranjang tuh terbuat dari boman gam. Jadi fungsi keranjang tuh untuk main ulam. Yang keenam. Nah, yang keenam tuh aku ada yang namanya ayak. Nah, biasanya di kampung kami emang ada ayak. Apa ya ada ayak? Karena ayak tuh biasa kami guna di saat dah ada manyi. Nah, ayak tuh terbuat dari boman dengan ubi. Nah, jadi macam tuh ayak yang ada di daerah kami. Nah, fungsi dari ayak tuh pandai ke ngoyak padi. Jadi cara ngoyak padi, cara macamnya. Nah, di saat kami udah manyi, jadi kalau udah ada padi udah didodai apa kalau padi jadi padi kami oyak. Jadi ngapa ya aku padi aku dioyak pakai ayak tuh karena yang biar yang ngampuk dapat dibuang macamnya. Jadi itu keguna ayak yang ada di daerah kami. Selanjutnya kawan-kawan semua, itu yang ketujuh aku ada layan. Nah, layan tuh berbentuknya macam tuh panjang. Nah, jadi macam tuh layan tuh terbuat dari songar. Nah, biasanya orang yang pandai ngayam layan tuh ada orang-orang tertentu yang biasanya kan tuh yang zaman mari yang pandai ngayam macam tuh. Nah, jadi layan tuh berfungsi biasanya pakai nodai padi. Nah, jadi kalau udah selesai manyi, biasa kami guna layan tuh pakai nodai padi, sak rangkai. Nah, biasa juga layan tuh pandai diguna pakai untuk duduk atau belakon belayan saat nak makan apa pandai guna tuh pakai alat. Nah, yang ke-8 aku ada capan. Nah, capan tuh biasa ada di daerah kami atau kampung kami. Nah, capan tuh terbuat dari songar. Nah, dan di sisi-sisi tuh dari ubi. Nah, jadi capan tuh biasa diguna di saat kami dah manen padi. Nah, saat kami manyi, biasa capan tuh kami guna di saat udah nodoh padi. Kalau udah nodoh padi, dah digirik padi jadi kami tampik pakai capan tuh. Jadi keguna dari capan tuh adalah pakai nampik padi. Nah, besok cara nampik jadi macam tuh cara nampik Nah, jadi macamnya cara nampik padi pakai capan tuh deh. Bukan hanya pakai nampik padi gono, tapi nampik boras juga pandai. Nampik boras tuh bila kita nak nutuk padi kan, dah selesai nutuk padi, biasa ada ampuh-ampuh Nah, jadi pakai capan tuh kemuang debu-debu yang rum padi Yang ke-9 aku ada ronyok. Nah, biasa di daerah kami ada ronyok. Nah, jadi macam tuh bentuk ronyoknya. Ronyok tuh terbuat dari boman gam dan di sisi-sisi tuh di pulau ponek. Nah, apa fungsi ponek itu? Ponek itu pakai nami tali biar bon mudah lopah atau mudah rusak. Nah, keguna dari ronyok tuh pandai diguna saat kami mansai pai. Nah, di saat mogok lauk atau kami mansai, kami selalu main ronyok tuh karena mudah biar bon mudah terlopai, bon mudah tumpah apa lauk di dalam ronyok tuh. Jadi saat kami mansai ke sungai kapai, kami guna ronyok tuh ke nabih lauk. Nah, ronyok tuh juga berfungsi pakai kami ngogok ke ulap yang butuh kaban sempiang, kalang karet apa kami pakai ronyok tuh. Mungkin itu yang nama ronyok dan fungsi ronyok yang pandai kupodoh ke kita semua. Yang ke-10 ada ijek. Nah, jadi itu bentuk ijeknya. Nah, bentuk ijeknya macam tuh. Nah, ijek tuh biasanya diguna kami saat kami manyi gam. Nah, di saat manyi kami main ijek tuh ketemu mo. Apa yang kami main ijeng tuh ketemu mo karena padi yang udah kami panyi kami topuk kalau ijeng tuh. Nah, kalau ijeng tuh
udah penuh padi jadi yang kan tuho maik padi pakai ijeng tuh baik ke langkah umo biar mudah pun pakai kabang goni kabang apa. Nah jadi itu ang keguna dari ijeng tuh deh. Nah ijeng tuh terbuat dari boman gam dan di sisi-sisi tuh dari marau yang kami guna pakai nahan biar pun lomoh lecok. Macam tu bentuk ijengnya yang ada di daerah kami. Nah kemudian yang ke-11. Nah ke-11 itu di daerah kami ada namanya tengkalang. Nah jadi bentuk tengkalangnya macam tu. Nah tali itu pakai ngamen Nah macam tu tengkalangnya. Nah tengkalang tu terbuat dari uwi. Apa itu terbuat dari uwi? Karena kalau pakai uwi itu tahan lama dengan kuat pakai maik kabang brono. Jadi fungsi dari tengkalang tuh biasa di daerah kami pakai di saat kami ngogok kabang kayu. Nah jadi di saat kan tuho ngogok kabang kayu ke umo ke alam babah pai kan tuho maik tengkalang tuh ke maik kayu jadi kayu diletak di dalam tuh ya udah ditotal yang udah diumpang ngapai dari tumumo jadi baik itu kayu kelaman pun hanya pakai maik kayu gono. Jadi tengkalang tuh banyak fungsi Nah di daerah kami biasa tengkalang tuh juga pakai maik kapan brono kapan pisimpan apa. Misalnya kapan pinggang mangkuk apa saat nak pulang kuno apa pakai tengkalang tuh maik kapan pinggang mangkuk Nah jadi ibu dengan kaban-kaban semua macam tuh tengkalang yang ada di kampung kami. Nah yang ke-12. Yang ke-12 tuh ada namanya beliung. Nah jadi beliung tuh yang ujung itu namanya beliung dan yang takau itu namanya tamut. Jadi penyirat beliung tuh pakai uwi. Nah beliung tuh biasa di kampung kami ngunoe pakai notak kabang kayu. Nah pakai notak kabang kayu dan beliung tuh biasa berfungsi di saat kami nak bumo bapai biasanya kan tuho nobang kabang kayu apa nguno beliung tuh. Ngapa nguno beliung tuh? Karena beliung tuh kuat dengan tahan pakai nobang kabang kayu ke bapai. Jadi kalau nak nobang kabang umo kan tuho selalu nguno beliung tuh. Nah jadi macam tuh yang namanya beliung. Nah yang ke-13. Nah yang ke-13 tuh aku ada nyiap bingkong. Nah bingkong tuh biasa ada di kampung kami. Nah jadi bentuk bingkongnya macam tuh. Nah jadi orang tuh bingkong kami nguno kayu keloban. Nah ngapain kami nguno kayu keloban? Karena kayu keloban tuh bon mudah buntau, bon mudah hopok pai. Nah jadi fungsi dari bingkong tuh biasa kami kalau nak besuman bapai nak nyantan ke ulam ke apa jadi kami merolu niyo. Nah jadi pakai kami marut kapan niyo kapan apa karena nguno bingkong tuh. Nah jadi keguna dari bingkong tuh adalah kemarut kapan niyo. Nah kapan-kapan semua jadi yang ke-14. Nah mungkin yang ke-14 tuh aku ada losong. Nah di kampung kami ada namanya losong. Jadi bentuk losong macam tuh di tonggo-tonggo ada lubang pakai nutuk apa. Jadi macam tuh bentuk losong yang ada di daerah kami. Nah biasanya losong tuh kami guna pakai nutuk kabang padi apa. Nah selain nutuk kabang padi apa kami panen pakai nutuk kaban daun ubi pai. Di saat kami na ulam kaban daun ubi apa kami merolu yang nama losong tuh pakai nutuk Nah selain nutuk kaban ubi daun ubi pai pakai ulam kami nguno losong tuh di saat kami ada acara pai. Nah di saat ada acara apa-apa kami biasa muluh kaban pemokan apa jadi pakai nutuk kaban bahap kami nguno losong tuh. Dan yang terakhir atau yang ke-15 aku ada alu. Nah jadi bentuk alu yang ada di daerah kami bentuk macam tuh.
Itu panjang macam tu dan di tengah-tengah kami pula di sini pakai masung halu macam tu. Nah, alu tu terbuat dari kayu tebelian. Ngapa terbuat dari kayu tebelian? Karena kayu tebelian tu kuat dan biar bon mudah patuh, mudah apa. Nah, jadi fungsi dari alu tu biasa pakai nutuk kawan padi, kawan brono yang lain-lain nih, misalnya nak bujak anak apa mulah kawan sembari pakai tu ke ngago yang pakai losong tu deh. Jadi kalau nak nutuk kawan padi apa kami guna alu tu. Jadi kalau memakai alu tu mudah tonyu. Kalau di kampung kan musik kawan musim penutuk. Nah, jadi di kampung kami biasanya kalau nak nutuk kawan padi, kawan bahan-bahan, kawan ote apa, kami biasa guna alu tu kalau nak nutuk kawan bahan-bahan yang menggunakan losok nggak. Nah, jadi kawan-kawan semua, jadi tu ya namanya alu yang ada di kampung kami. Baik ibu dan kawan-kawan semua, mungkin hanya nyok gono yang dapat aku jolai atau aku podoh ke kita semua apa-apa alat yang biasa ada di daerah kami atau biasa yang kami guna di daerah kami atau di kampung kami. Nah, jadi ada 15 macam alat yang biasa kami guna di kehidupan kami atau di daerah kami. Nah, jadi bononya yang biasa kami guna, biasa kami pakai kami gitu kio atau pakai kami muluh ke bono apa. Nah, jadi dari yang aku jelaskan tadi deh, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua pandai atau kita dapat ngerti apa nama yang ada di daerah kami macamnya. Nah, jadi nama-nama bono yang ada di kampung kami deh yang ku jelaskan tadi deh. Yang biasa dipakai kami. Mungkin sekian dari aku. Ucapkan selamat pagi dan terima kasih.